Mulai pada masa-masa ini, orang mulai merayakan sesuatu yang disebut sebagai hari-hari Lent, masa-masa Lent atau Prapaskah di dalam bahasa Indonesia. Dia dari kata Inggris kuno lengthened atau di dalam bahasa yang Latin quadragesima berarti 40, 40. Dan ini bicara mengenai 40 hari masa puasa Tuhan Yesus di padang gurun sebelum dia memulai pelayanan publiknya, pelayanan umumnya di dalam masa inkarnasi di dunia ini. Nah, kemudian orang-orang Kristen mulai memperingati Lent sebagai satu hari raya yang formal, satu hari raya di mana orang-orang berkumpul bersama, kemudian beribadah dari Rabu Abu sampai dengan hari Paskah, dan selama masa itu, kira-kira 40 sampai 46 hari, mereka akan berpuasa. Ada yang berpuasa makanan, seperti puasa yang pada umumnya kita tahu, ada yang berpuasa mungkin anggur atau berpuasa daging, ada yang berpuasa kenikmatan yang lain misalnya di dalam dunia ini. Sekarang macam-macam cara orang mempraktikkannya itu berbeda-beda. Tapi masa Lent adalah satu masa prapaskah yang formal bagi sebagian denominasi gereja dan bagi sebagian orang Kristen di seluruh dunia merayakan Lent ini. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang-orang Reform terkait Lent, apakah orang Reform merayakan masa prapaskah ini? Nah, menariknya adalah di dalam Alkitab itu banyak sekali terkait dengan puasa yang baik tentunya. Puasa ada tempat di dalam kehidupan Kristen. Tuhan Yesus pernah berkata ketika orang bertanya kepada dia, kenapa murid-muridmu tidak berpuasa? Dan Tuhan Yesus mengatakan, aku sekarang ada bersama dengan mereka, tapi kelak mereka akan berpuasa. Kemudian puasa 40 hari itu sendiri punya tempat di dalam Alkitab. Musa berpuasa 40 hari, Elia berpuasa 40 hari, Tuhan Yesus tentunya berpuasa 40 hari. Jadi Lent seems good. Terlihat baik sekali untuk dirayakan, untuk dimiliki. Bahkan oleh kita yang barangkali sekarang lupa akan Lent ini. Tetapi problem dari Lent, Prapaskah, 40 hari, puasa itu bukan apakah puasanya baik atau tidak. Bukan apakah menghayati iman kita, pelayanan kita, kehidupan kita itu baik atau tidak. Tentu itu baik. Tetapi yang menjadi problem seringkali dari Lent dan sebagian tradisi mencatat hal ini adalah ketika masa ini kemudian menjadi satu hukum yang baru yang mengikat orang Kristen. Ada sumber-sumber yang mengatakan bahwa Lent dimulai dari Nisea 325 dan by the way tahun ini adalah 1700 tahun Nisea. Tetapi apakah itu hukum yang mengikat orang Kristen? Dan jika iya, bagaimana kita menghidupi hukum tersebut? Tentu orang Reform akan mengatakan ini bukan hukum yang mengikat dan ini bukan satu tradisi formal yang harus dengan paten itu diselenggarakan, dirayakan oleh orang-orang Kristen. Pada masa Zwingli, kira-kira tahun 1522, itu ada satu pergulatan yang Anda bisa cek di internet itu ya, bernama Sausage Reformation, reformasi sosis. Terlihat sangat aneh begitu ya, tetapi ini adalah satu masa sejarah di tahun 1522, kira-kira bulan Maret, di mana melalui satu makan malam, satu keluarga bersama dengan teman-temannya, termasuk Zwingli ada di sana, kemudian ini memicu satu pergulatan, event demi event, rantai acara yang kemudian berujung ke reformasi dari Swiss, yaitu ketika Zwingli diundang oleh temannya untuk makan di rumah mereka di masa Lent, dan mereka makan daging. Pada masa itu, hukum dari gereja Katolik adalah tidak boleh ada daging dimakan pada masa Lent. Tapi Zwingli yang sebagian mengatakan dia tidak ikut makan tapi dia ikut hadir, kemudian melihat temannya ditangkap oleh otoritas yang berwenang pada saat itu, dan kemudian Zwingli di dalam protesnya membuat satu khotbah mengenai Christian liberty dan makanan. Pertanyaan kita adalah, itu tentu konteks yang beda kan dengan hari ini? Jawabannya benar. Tetapi orang Reform kemudian memulai satu simpati dengan Zwingli dan mereka menghayati bahwa Christian liberty selain oleh otoritas kitab suci tidak boleh dibatasi oleh tradisi yang lain. Pengakuan-pengakuan iman seperti Belgia, Second Helvetic, dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen memiliki satu kebebasan yang tidak boleh diikat selain oleh kitab suci saja. Bukan berarti tradisi tidak penting, bukan berarti itu dibuang, tetapi tidak boleh itu menjadi satu hukum yang mengikat dengan fix, dengan paten, dengan formal kehidupan orang Kristen. Seperti pada zaman itu. Tentu konteks berbeda, jadi pertanyaan kita adalah, apakah hari ini Lent, meskipun kita tidak harus mengobservnya secara formal, itu menjadi satu hal yang penting. Buat saya adalah kita bisa bertanya kepada diri kita masing-masing terlebih dulu. Apakah kita perlu satu hari formal untuk mengatur bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita itu merayakan satu penghayatan iman kita dan seterusnya, atau apakah itu seharusnya merasuk ke dalam aspek hidup kita yang lain, tidak terbatas pada kalender-kalender tertentu saja.
Ini satu pertanyaan yang lebih penting, karena orang-orang reform bisa saja dari ekstrim yang kiri menuju ekstrim yang kanan. Oh, kata Zwingli atau kata pengakuan iman, kita tidak terikat oleh tradisi dan kalender gereja tertentu. Mari kita buang semua dan kemudian kita bebas sebebas-bebasnya tanpa memperhatikan puasa, berdoa, penghayatan. Itu ekstrim yang satu. Dan ekstrim yang lain adalah, oh kita perlu tanggal khusus untuk kita bisa menghayati perkara iman misalnya. Dua ekstrim ini belum tentu adalah satu hal yang benar. Pada masa Zwingli, yes, Zwingli membuat satu reformasi. Tetapi hari ini kita bisa saja dari ekstrim yang satu ke ekstrim yang lain. Coba kita pikirkan dan kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Apakah kita memerlukan itu sebagai satu hukum untuk kita menghayati? Atau kita sama sekali justru menolak semua tradisi dan kemudian kita nggak pernah menghayati apapun? Dua-duanya adalah ekstrim yang salah. Pada masa ini, bukankah satu hal yang indah ketika kita bisa menghayati dengan kebebasan yang dirayakan dengan benar, dengan satu iman kepada Tuhan, dengan ucapan syukur, dan di masa ini kita boleh terus merenungkan, seperti di masa-masa yang lain, yang tidak terbatas oleh kalender gereja, bagaimana Tuhan memelihara hidup kita, bagaimana kita harus berdoa kepada Tuhan, bagaimana kita membawa seluruh hidup kita ini sebagai satu alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan memberkati.